Shalom, selamat malam. Kita berjumpa lagi di dalam Family Bible Reading Journey yang kali ini kita akan ambil bahan renungan kita dari Kitab Ulangan 19 ayat 1 sampai 13. Mari sebelumnya kita minta pimpinan Roh Kudus untuk memimpin kita. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan kali ini Tuhan, di mana kami boleh berjumpa kembali dalam Family Bible Reading Journey online. Dan Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan dari Kitab Ulangan 19 ayat 1 sampai 13. Karena itu kami mohon Tuhan, kiranya Engkau hadir bersama kami dan biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin kami di dalam roh dan kebenaran, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita membaca dari Kitab Ulangan 19 ayat 1 sampai 13. Kota-kota perlindungan. Apabila Tuhan Allahmu sudah melenyapkan bangsa-bangsa yang negerinya diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan engkau sudah menduduki daerah mereka dan diam di kota-kota dan rumah-rumah mereka, maka engkau harus menghususkan 3 kota di dalam negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Engkau harus menetapkan jauhnya jalan dan membagi dalam 3 bagian wilayah negeri yang diberikan Tuhan Allahmu untuk dimiliki olehmu, supaya setiap pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Inilah ketentuan mengenai pembunuh yang melarikan diri ke sana dan boleh tinggal hidup apabila ia membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak membenci dia sebelumnya. Misalnya, apabila seseorang pergi ke hutan dengan temannya untuk membelah kayu, ketika tangannya mengayunkan kapak untuk menebang pohon kayu, mata kapak terlucut dari gagangnya, lalu mengenai temannya sehingga mati. Maka ia boleh melarikan diri ke salah satu kota itu dan tinggal hidup. Maksudnya supaya jangan penuntut tebusan darah, sementara hatinya panas dapat mengejar pembunuh itu karena jauhnya perjalanan menangkapnya dan membunuhnya. Padahal pembunuh itu tidak patut mendapat hukuman mati karena ia tidak membenci dia sebelumnya. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. 3 kota haruslah kau khususkan, dan jika Tuhan Allahmu sudah meluaskan daerahmu nanti, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dan sudah memberikan kepadamu seluruh negeri yang dikatakannya akan diberikannya kepada nenek moyangmu, apabila engkau melakukan dengan setia perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dan dengan senantiasa hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka haruslah engkau menambah 3 kota lagi kepada yang 3 itu, supaya jangan tercurah darah orang yang tidak bersalah di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milikmu, dan hutang darah melekat kepadamu. Tetapi apabila seseorang membenci sesamanya dan dengan bersembunyi menantikan dia, lalu bangun menyerang dan memukul dia sehingga mati, kemudian melarikan diri ke salah satu kota itu, maka haruslah para tua-tua kotanya menyuruh mengambil dia dari sana dan menyerahkan dia kepada penuntut tebusan darah, supaya ia mati dibunuh. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Demikianlah harus kau hapuskan darah orang yang tidak bersalah dari antara orang Israel, supaya baik keadaanmu. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Kalau kita lihat kota-kota perlindungan ini banyak dibahas dalam Perjanjian Lama, dalam Kitab Ulangan juga ya, Kitab Ulangan 4 ayat 41 sampai 43. Kemudian ada juga di dalam kitab Yosua mengenai 3 kota ini, kota perlindungan. Tetapi kita akan membahas bagaimana Tuhan melindungi umatnya, ya, tetapi dia juga adil, ya, melakukan keadilan. Kalau orang tidak bersalah, tidak sengaja dalam membunuh, dia boleh melarikan diri. Jadi kalau sekarang
mungkin lebih tepatnya kita berlindung kepada sayap Tuhan, dalam sayap Tuhan, seperti induk ya, seperti burung ya. Induknya kalau anak-anaknya mungkin berbuat kesalahan, tetapi mereka selalu berlari di dalam pelukan induk. Begitupun kita, ya. Tuhan mempersiapkan sayapnya. Kita boleh berlari apapun kesalahan kita, ya. Dari sekarang di dalam dunia ini kita banyak menemukan ketidakadilan. Orang yang tidak bersalah pun dihukum, ya. Tetapi zaman dahulu pada bangsa Israel, Tuhan memberikan perlindungan kepada orang-orang yang tidak bersalah, tetapi dia melakukan pembunuhan, ya. Mungkin dia nggak sengaja, gitu ya. Dia tidak membenci teman itu, tapi dia tidak sengaja. Kalau di zaman sekarang di dunia ini, kita nggak ada saksi untuk itu, ya. Ataupun sekalipun itu ada saksi, tetap saja kita masuk penjara, ya, kalau kita melakukan pembunuhan, ya. Tetapi dulu, ya, tidak seperti itu. Tuhan menunjukkan kasih setianya. Bahkan Tuhan berkali-kali dalam setiap perikop di kota-kota perlindungan itu selalu diingatkan juga oleh Musa untuk tetap mengasihi Tuhan, ya, dan tetap melakukan apa yang Tuhan inginkan, ya. Ini menceritakan tentang keadilan, bagaimana Tuhan melindungi orang-orang yang tidak bersalah, ya. Tapi sekalipun orang itu berbuat salah, Tuhan saat ini juga melalui Yesus Kristus, ya, dia sudah mempersiapkan darahnya, dia sudah memberikan nyawanya, sudah membayar lunas, ya, dan siapapun yang datang kepadanya, bersalah apapun, Allah kita adalah Allah yang setia, ya. Kalau kita mengaku kepadanya, dia akan mengampuni kita dengan darah Kristus. Karena setiap kita melakukan kesalahan, yang dia lihat adalah darah anaknya, darah anak domba. Jadi kita tidak perlu takut, ya. Sekalipun kita jatuh, kita bangun lagi. Sekalipun kita gagal, kita berbuat salah, kita datang mengaku kepada Tuhan dengan membawa darah Kristus, maka Tuhan akan mengampuni kita. Karena itu diingatkan lagi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya, dan lakukanlah kebaikan, lakukanlah keadilan, ya. Begitu juga kita harus mengikuti apa yang Tuhan sudah tentukan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita berbuat kepada sesama kita. Dengan kita mengasihi Tuhan, niscaya kita juga memiliki sifat-sifat atau karakter Allah di dalam hidup kita, dan itu kita bisa show off, ya. Kita bisa tunjukkan itu kepada orang-orang sekitar kita, yaitu mengenai keadilan. Demikianlah firman Tuhan renungan kita kali ini, dan biarlah itu menjadi sulu bagi langkah kita, ya, karena firman Tuhan adalah sulu bagi langkah kita. Dan dalam kita bertindak, dalam kita menjalani kehidupan ini, kita senantiasa diingatkan untuk mengasihi Tuhan dan melakukan keadilan. Itu juga masuk di dalam aturan dari kasih, ya. Kalau kita melihat kasih, tentang kasih di dalam Korintus. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah nama Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mengerti dan mengasihi Engkau Tuhan lebih lagi. Untuk kami semakin lebih dalam lagi mengenal Engkau, karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah firman-Mu itu tinggal di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan biarlah Tuhan itu menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dan kami akan melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam.
Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.